حبيبي يا رسول الله صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. يا رسول الله حبيبي يا رسول الله، يا رسول الله حبيبي يا رسول الله صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا ليت شعره هل أرى ذاك ضريح الأنوار، قبرا حوى خير الورى من قبل موتي والسلام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا رسول الله حبيبي يا رسول الله، يا رسول الله حبيبي يا رسول الله صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh santri Jafar Rizky Ataya dengan sari tilawah santri Muslim Alina Sikon yang berasal dari Pondok Pesantren Modern Nur Aulia Tanjung Puralangkat. Kepada Qori dan sari tilawah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Maha suci Allah yang maha agung atas segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehnya dibuka nih maskernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat nampaknya. Coba kita ulangi dulu sekali lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul khuruqil adim wa ala abaihi wa ikhwanihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya di dalam diri Muhammad itu terdapat budi pekerti yang agung. Yang paling pertama, marilah kita menyampaikan puji syukur. Alhamdulillah, Allah sangat sayang kepada kita Bapak Ibu. Dikarenakan Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Betul Bapak Ibu? Mahal kesehatan itu Bapak Ibu. Itu kita rasakan kalau kita lagi sakit. Karena itu alhamdulillah kita diberi kesehatan. Oksigen dibutuhkan tubuh sebagai tenaga untuk kita. Dibutuhkan tubuh untuk membersihkan darah kita. Dibutuhkan tubuh untuk melancarkan fungsi-fungsi organ tubuh kita. Sehingga bumi kita yang indah ini penuh dengan oksigen pemberian Allah gratis. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah masuk tabung, barulah tahu mahal oksigen itu Bapak Ibu. Maka selagi kita mesti diberikan kesehatan oleh Allah, mari kita syukuri kesehatan ini agar kita terus diberikan Allah kesehatan. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila kamu bersyukur akan kutambahkan kepadamu, kata Allah, dan apabila kamu kufur maka azabku sangat pedih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kecintaan kita kepada beliau dan salawat yang sering kita kumandangkan serta sunnah-sunnahnya yang sering kita amalkan, insya Allah kita dan keluarga akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil masyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Karumkit tingkat 4010702 Binjai, Direktur Akbar Kesdam IBB, serta yang saya hormati para perwira Bintara, Tamtama, PNS dan TKS Rumah Sakit Tentara tingkat 4010702 Binjai, juga kepada para mahasiswa dan mahasiswi Akbar. Dan yang saya hormati juga kepada dokter spesialis dan dokter umum Rumah Sakit Tentara tingkat 4010702 Binjai. Dan yang Ananda muliakan dan Ananda hormati, ayahanda dan bunda yang telah mendidik Ananda, mengandung Ananda, melahirkan Ananda dan membesarkan Ananda, berkorban menghadapi kesulitan demi kesulitan untuk merawat, membesarkan dan mendidik Ananda dengan penuh ikhlas dan kesabaran. Bahkan sampai saat ini Ananda masih menerima dan merasakan jerih payah ayahanda dan bunda dalam melanjutkan pendidikan yang Ananda rasa tidak akan ada bentuk untuk membalasnya kecuali Ananda berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memaafkan dosa-dosa dan kesalahan ayahanda dan bundaku sayang. Dan semoga Allah selalu merahmati dan melindungi ayahanda dan bunda hingga tiada hari tanpa ridha Allah bersama ayahanda dan bunda. Amin ya rabbal alamin. Dan yang Ananda muliakan, sosok yang berpengaruh bagi Ananda, yang telah mendidik Ananda, yang telah mencegah Ananda daripada keburukan,
dan menuntun Ananda kepada kebaikan. Beliau adalah guru Ananda, Buya Tamrin Munti. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah agar selalu melahirkan generasi-generasi penerus dakwah Rasulullah di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang Ananda hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaraku sekalian yang berkenan hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan ini menambah ketakwaan kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak memberikan doa dan dukungan terhadap Ananda yang sedang menuntut ilmu fi sabilillah di Pondok Pesantren Modern Durul Ar-Radiyah Tanjung Peralangkat. Dan semoga penyambung dakwah Rasulullah di muka bumi ini tidak akan hilang selagi kita masih mencintai dakwah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam peringatan ini. Semoga kita diridhai Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah, apa tema yang kita bawa hari ini? Keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bekerja di kehidupan sehari-hari. Betul Bapak Ibu? Saya mau bertanya dulu Bapak Ibu, boleh tidak? Boleh tidak? Kalau ditengok-tengok muka saya ini, ada nggak mirip-miripnya dengan Kiai Haji Jainuddin MJ? Ada tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebetulnya kami ini bersaudara. Beda mama, beda bapak. Beliau lahir duluan, baru saya belakangan. Makanya mirip mukanya betul. Saya mau bertanya lagi Bapak Ibu, boleh kan? Kalau ditengok-tengok gaya saya ini, ada nggak harapan bakal menggantikan Ustadz Abdul Somad yang lagi viral? Alhamdulillah. Semoga doa Bapak dan Ibu dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta saudara-saudara sekalian, kami menjadi santri di pesantren Nur Ar-Radiyah kurang lebih 3 bulan lamanya. Di sana kami dididik menjadi santri yang harus bisa menjadi imam salat yang baik, harus bisa menjadi khotib dan dai yang baik. Alhamdulillah, saya telah melaksanakan khutbah Jumat di masjid kami, dan bahkan sampai saat ini dan seterusnya yang menjadi imam salat, yang menjadi khotib Jumat di pesantren kami adalah santri, bukan ustadz, juga bukan guru. Karena tugas ustadz dan guru adalah mendidik kami para santri. Termasuklah Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Ini adalah amanah dari pesantren, yaitu semata-mata ingin menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dan untuk menyahuti sabda beliau yang berbunyi, "Ballighu anni walau kana ayat." Katakanlah daripadaku, kata Rasul, walaupun 1 ayat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu. Saya mohon maaf ya, mau minum dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, berkumpulnya kita di sini untuk menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Betul Bapak Ibu? Jadi untuk apa kita kumpul-kumpul? Untuk sekedar kumpul-kumpul gini aja? Karena sekarang ini payah orang disuruh kumpul Bapak Ibu, diakibatkan oleh sifat materialisme dan hedonisme. Apa itu materialisme Bapak Ibu? Materialisme adalah sifat orang-orang yang hanya mau menghabiskan waktunya saja untuk mencari uang. Jangankan mendengarkan Maulid Nabi, salat 5 waktu pun ia teledor.
Ada sebuah lagu. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kecapekan, maghrib kemalaman, isya ketiduran. Padahal dekatnya masjid sama rumahnya, tak mau dia pergi ke masjid. Banyak alasan. Dan kalau sifat hedonisme itu Bapak Ibu adalah sifat orang-orang yang mubazir. Saya mau bertanya dulu, tahunya Bapak Ibu apa itu hedonisme? Tahu tidak Bapak Ibu apa itu hedonisme? Nah, itulah, jangankan Bapak Ibu, aku pun tak tahu. Tapi guruku bilang, hedonisme itu adalah perilaku orang-orang yang hanya mengikuti nafsunya saja untuk memenuhi nafsunya sehingga ia mudah dihinggapi rasa bosan. Contoh, kalaulah sudah keluar itu HP baru, modelnya baru, kameranya mantap, langsung mau dibeli. Ini orang-orang yang sibuk melayani hedonisme. Inilah yang menyebabkan masyarakat kita mudah dihinggapi rasa bosan. Ada yang bosan berumah tangga, akhirnya broken home. Ada yang bosan beribadah, akhirnya tak mau lagi beribadah. Ada yang bosan rame-rame, akhirnya mau menyendiri saja. Ada yang lebih parah Bapak Ibu, ada yang bosan hidup, akhirnya mati bunuh diri. Na'udzubillahimin. Akan tetapi Bapak Ibu, keberhasilan kita berkumpul di tempat ini karena kita telah menyingkirkan sifat-sifat materialisme itu dan sifat-sifat hedonisme itu. Sehingga kecintaan kita kepada beliau Rasulullah SAW yang bentuk cintanya itu mengikuti segala sunnah-sunnahnya dan mengamalkan segala amalannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mengangkat sunnahku, kata Rasul, berarti ia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasul, berarti ia bersamaku di dalam surga. Aduh, pengen kali bersama Rasul dalam surga ya Bapak Ibu. Kalau saya tanya nih Bapak Ibu, kepengen tidak berkumpul dengan Rasulullah di dalam surga? Kepengen tidak? Alhamdulillah. Mengapa saya tanyakan seperti ini Bapak Ibu? Bukanlah karena Nabi Muhammad memang benar-benar ahli surga, betul? Akan tetapi syaratnya, kata Rasul, hati kita harus mencintai Rasulullah SAW. Jadi kalau ada dari kita yang tidak mencintai Rasulullah SAW atau mencintai selain Rasulullah, apakah itu pacarnya? Kira-kira Bapak Ibu, saya ini sudah cocok belum punya pacar? Atau di sini ada yang belum punya pacar? Atau bu, ada tidak yang menjadikan saya menjadi mantu? Mengapa kita bicara soal percintaan Bapak Ibu? Dikarenakan sekarang ini banyak orang yang salah mengartikan rasa cinta. Padahal dalam akidah Islam, cinta itu hanya wajib cinta kepada Allah dan wajib cinta kepada Rasulnya. Jadi kalau ada yang tidak cinta kepada Allah atau mencintai orang-orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya, apakah itu bintang film, artis India yang sering ibu tonton itu, serta orang kaya dan karena kebangsaannya, maka di akhirat nanti ia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai, sebagaimana sabda Rasulullah ketika ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, bersama siapakah kami dikumpulkan nanti di akhirat?" Bersama orang-orang yang kita cintai. Al-mar'u ma'aman ahabba. Jadi Bapak Ibu sekalian, mencintai orang lain itu mengandung resiko. Jadi hari ini Bapak Ibu, sepakat kita mencintai Nabi Muhammad
Sepakat kita mencintai Nabi Muhammad sepenuh hati kita. Sepakat Bapak Ibu? Setuju? Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali lagi, mau minum. Ini kalau lah kita tengok panjangnya ceramah ini, enggaklah cukup satu botol kayak gini aja. Maunya disediakan sini jus jeruk, jus mangga, susu mix, teh mix, kopi mix, biar cukup bensin kita nih sampai habis ceramah nih, betul? Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kita cinta dengan Rasulullah, kita juga harus mengetahui sejarahnya dan menghormati sejarahnya. Beliau dilahirkan oleh bunda yang mulia, Ummu Rasulullah. Siapa dia? Aminah binti Wahab. Dan dari seorang ayah yang berakhlak mulia, yang berbudi pekerti dari Bani Quraisy. Siapa dia? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau dilahirkan pada tanggal keramat 12 Rabiul Awal pada hari Senin 571 Masehi. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Raja Abraha dari Ethiopia ingin menghancurkan Ka'bah, akan tetapi Allah menghentikannya sehingga musnahlah mereka semua. Inilah yang kita baca dalam surah Al-Fil. Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita baca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan tidaklah kau perhatikan Muhammad, bagaimana Tuhanmu telah bertindak atas pasukan bergajah. Dia telah membuat tipu daya mereka menjadi sia-sia. Dikirimkannya segerombolan burung-burung yang membawa batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka bagaikan kayu dan dedaunan yang dimakan ulat. Di saat itulah Bapak Ibu sekalian, lahirlah utusan Allah yang terakhir, penghulu segala nabi dan rasul. Siapa dia? Dialah yang digelar sebagai Mahi dalam kitab Jabur, yang artinya si penghapus penyembah berhala, dan digelar sebagai Uhi dalam kitab Taurat, yang artinya penolong umat dari bencana api neraka, dan digelar sebagai Ahmad dalam kitab Injil, yang artinya dikarenakan beliau sering dipuji oleh Allah, dan digelar sebagai Muhammad dalam Al-Quran dikarenakan beliau makhluk yang paling mulia di antara bumi dan langit, yang fungsinya bagi kita adalah sebagai teladan yang baik, sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat budi pekerti yang agung. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim Bapak Ibu, yang wajib kita contoh itu hanya Nabi Muhammad SAW. Tentunya melalui ajaran yang dibawanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, kalau Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, sebab di rumah tangga dia sangat sayang kepada istrinya. Jadi bapak-bapak ini, Pak, yang sekarang ini jadi suami, haruslah sayang kepada istrinya, baru disebut umat Muhammad namanya. Tapi bukanlah stroberi sembarang stroberi.
stroberi dari lahat, enak rasanya. Bukan istri sembarang istri Bapak Ibu. Istri yang soleh disayang besar pahalanya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tak sayang kepada istrinya, berarti bukan umat Nabi Muhammad namanya. Bu, Bu, lemah sekali, cempuasa. Tahu tidak sayangnya Nabi Muhammad kepada istrinya? Jadi pada suatu malam Nabi Muhammad agak larut pulang dari masjid, sehingga istri yang disayanginya pun tertidur. Ketika sampai rumah, diucapkannya lah salam dengan lemah lembut. Assalamualaikum. Tak ada sautan dari dalam. Diulangi lagi oleh Nabi sekali lagi dengan lebih lemah lembut lagi. Assalamualaikum. Tak juga dapat sautan dari dalam. Tak dibangunkan lagi oleh Nabi istrinya. Akan tetapi apa? Ditunggunya istrinya terbangun, sehingga tertidurlah ia di depan pintu. Menjelang tengah malam, menjelang tengah malam, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin terbangun dari tidurnya. Jadi ketika dibukanya pintu, terkejutlah ia, Nabi Muhammad tertidur di depan pintu. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada istrinya, begitu cintanya Nabi Muhammad kepada istrinya. Bapak Ibu, cobalah kalau kita pulang kerja larut malam, balik rumah istri tertidur, awak ketok pintu, Assalamualaikum. Tak ada sautan dari dalam, hilang lembutnya, muncul marahnya. Bayangkanlah orang bersalam sambil marah, Assalamualaikum. Tak juga ada sautan dari dalam. Pintu jebol, tuh kena tendang, kaki bengkak karena menendang pintu. Bahkan Bapak Ibu, sampai ada yang berani memukul istrinya, terkena wajah. Hati-hati bapak-bapak, hati-hati. Ada sabda Rasulullah, barang siapa yang memukul istrinya lalu terkena wajahnya, maka di akhirat nanti tangannya akan dicelupkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini baru contoh kecil Bapak Ibu, belum lagi yang lain. Sifat-sifat dari Rasulullah yang paling menonjol adalah disiplin. Contoh, kalau sudah masuk waktu sholat, beliau langsung cepat-cepat bersiap maju ke depan, langsung menjadi imam, dan sholat dilakukan secara berjamaah. Ini belum menjadi keimanan kita Bapak Ibu sekalian. Dikarenakan apa? Dikarenakan pemikiran orang-orang jahiliyah mesti menghujam di hati kita, yang mencintai dunia, yang mencintai harta, yang mencintai usaha. Padahal yang namanya pangkat, yang namanya jabatan, yang namanya usaha, dan yang namanya nyawa kita adalah milik Allah semata. Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah yang masih belum menjadi iman kita Bapak Ibu. Tapi kalau ada tokoh penentu di antara kita, contohnya kepala daerah, presiden, kepala rumah sakit, kalaulah sudah dipanggil bawahannya, bersiap, lompat, berhormat langsung mendatangi ketuanya. Kenapa? Karena ia tahu yang memanggilnya ini adalah penentu jabatan dan penentu keuangan. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu, bahwa sebetulnya Allah lah penentu segala-galanya. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah sangat mengetahui ini, sehingga Rasulullah mendakwahi kita, mengajak kita untuk beriman, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mau bertanya dulu Bapak Ibu, boleh tidak?
Boleh tidak Bapak Ibu? Nampaknya lama sekali dari tadi. Boleh tidak Bapak Ibu? Cinta nggak kita kepada Allah? Cinta tidak? Kalau kita cinta kepada Allah, mari kita berzikir Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Saya mau bertanya sekali lagi Bapak Ibu. Cinta tidak kepada Rasul? Cinta tidak kepada Rasul? Kalau kita cinta kepada Rasul, mari kita berselawat Bapak Ibu. Sekali lagi sama-sama kita berselawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi Bapak Ibu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ya Allah, masih banyak hamba-hambamu yang mengagungkanmu ya Allah. Masih banyak hamba-hambamu yang mencintaimu ya Allah. Masih banyak hamba-hambamu yang beribadah kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Lindungilah bangsa kami ini ya Allah dari segala macam penyakit-penyakit berbahayamu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami syafaat-Mu di yaumil mahsyar kelak ya Allah, dan syafaat Nabi Muhammad ya Allah di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana? Udah capek? Bapak Ibu, tak perlu kita mengeluarkan duit sepeser pun. Tak perlu kita sibuk sana sibuk sini. Tak perlu kita rapat sana rapat sini. Karena Rasulullah telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kita tahu Bapak Ibu, umat-umat Nabi Muhammad adalah bermental-mental pemimpin. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Secara psikologis, kalaulah kita cinta kepada Rasulullah, kita juga harus mempunyai sifat pemimpin. Dan kalau kita pemimpin, kita juga harus mempunyai sifat yang amanah sesuai dengan jabatan, usaha, pangkat, dan kerja kita masing-masing. Pendek kata, sesuai dengan etika disiplin dalam bidang kerja masing-masing. Dari sini kita telah tahu Pak Ibu, bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat sekalian alam.
Dan sebagaimana sabda Rasul, innallaha yuhibbus shani'ul hadid. Sesungguhnya Allah mencintai pekerja yang profesional. Jadi kalau sekarang ini Ustadz Wiranda sudah mulai berdakwah, sudah mulai mencintai dakwah dan ingin menjadi dai yang profesional, kira-kira cocok tidak tekad saya itu Bapak Ibu? Cocok tidak? Cocok lah. Jadi Bapak Ibu sekalian, andai kata Allah telah meletakkan kita sebagai seorang mekanisme, siap-siaplah bergelut dengan mesin. Andai kata Allah telah menetapkan kita sebagai seorang peternak, siap-siaplah bergaul dengan kambing dan lembu. Andai kata Allah telah menetapkan kita sebagai orang perawat, bidan, dokter, ikhlaslah Bapak Ibu, telitilah, tekunlah dalam merawat pasien. Kalau lewat jalan-jalan di rumah sakit itu, senyumlah dikit. Jangan pula nanti awak yang sehat macam orang sakit, yang sakit macam orang sehat karena senyum. Biar senang dulu pasien kita ini. Maaf kali Bapak Ibu ya, udah macam pemimpin dokter pula aku sini. Padahal masih kecilnya. Aduh, hancur kita. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah telah mencontohkan kepada kita sebagai seorang pekerja yang baik dan menjadi seorang karyawan yang baik. Beliau sukses dalam dunia perdagangan. Beliau sukses dalam dunia kenegaraan. Beliau sukses dalam dunia pendidikan. Beliau sukses dalam dunia peternakan. Dan beliau sukses membina generasi penerus bangsa untuk kepentingan iman dan takwa. Dan yang paling penting, beliau sukses membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi yang wajib kita contoh itu hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Bapak Ibu? Betul tidak? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sekarang ini di era globalisasi ini kita sangat sadar betapa sulitnya membentuk pribadi yang berakhlak, bertakwa dan berilmu pengetahuan. Diakibatkan oleh persaingan dan keterbukaan budaya. Dan sampai saat ini penyalahgunaan narkoba sampai masuk ke pelosok-pelosok desa. Di sisi lain terdapat sosial media yang membuka berita-berita secara bebas, sampai berita pun tak sanggup kita larang. Inilah yang membuat rumah kita bukan menjadi surga lagi bagi kita. Inilah yang membuat rumah kita menjadi hutan belantara bagi kita yang penuh dengan ancaman. Sampai ada dari kita Bapak Ibu yang tak sempat mendidik anak kita, yang tak sempat menasihati anak kita, yang tak sempat mendengarkan dakwah. Sampai ada yang berani dari kita tak mempunyai ustadz pembimbing iman kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami sebagai anak Bapak Ibu sangat takut dalam menghadapi masa depan yang akan datang. Kami sangat rasa Bapak Ibu, masih amankah hidup di tengah-tengah masyarakat? Kami sangat takut Bapak Ibu. Kami sangat takut. Kami sebagai anak Bapak Ibu memohon doa kepada Bapak Ibu, tolong kami Bapak Ibu. Tolong kami generasi-generasi penerus bangsa yang akan datang. Doakan kami Bapak Ibu, motivasi kami Bapak Ibu, nasihati kami Bapak Ibu. Karena doa Bapak dan Ibu tidak akan ada penghalangnya di sisi Allah. Dan doa orang tua kepada anaknya adalah salah satu doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kekhawatiran kita, ketakutan kita, dan kecemasan kita sebagai seorang muslim yang beriman hanya akan dapat diatasi dengan kebersamaan, bersilaturahmi dan ukhuwah untuk membakar semangat rela berkorban, menjunjung tinggi sunnah Rasulullah di dalam rumah tangga dan di saat bekerja dan di tengah-tengah masyarakat dalam sosial kebudayaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita tahu bahwa ajaran Nabi Muhammad adalah rahmatun lil alamin untuk semua umat tanpa terkecuali. Kesimpulan ceramah saya yang singkat ini Bapak Ibu adalah mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mari kita perkokoh, mari kita kuatkan kebersamaan kita dan ukhuwah kita, baik dalam beribadah, di dalam dakwah, dan di tengah-tengah masyarakat dalam sosial kebudayaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Cuma satu teh manis. Jadi tak perlu tambah-tambah banyak ya kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan. Dengan umur yang masih setahun jagung, dengan darah yang masih setampuk pina, tak ada gading yang tak retak, tak ada tanduk yang tak retak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak, dan tak ada manusia yang tak bersalah. Sebagai manusia yang bersalah, saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi Bapak Ibu. Tapi kalau tak ada sumur di ladang, janganlah pula Bapak Ibu tak mandi-mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, warina wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibawa teman sini.